Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Hakim. Saya dari SMK Negeri 1 Pengarang. Kali ini saya akan mewawancarai sebuah pengusaha bengkel. Selamat malam, Pak. Ya, boleh perkenalkan nama Bapak dan nama bengkel ini? Oh iya, nama saya Ristiawan, Mas. Nama bengkel saya Kembang Sari Jaya Motor. Di letaknya depan pasar Kembang Sari sing mesti, Mas. Ya. Kenapa memilih nama bengkel tersebut dan apa alasannya, Pak? Kalau memilih nama bengkel karena lokasinya di Kembang Sari, Mas. Soalnya pas saya mencari nama itu saya rodok mumet, jadi saya kasih nama Kembang Sari aja. Sejarah berdirinya bengkel ini dan bagaimana awal mula kondisinya? Kalau sejarah awal itu saya sebelumnya di rumah, Mas. Belum di sini tuh buka kayak toko spare part saja, itu cuma jualan saja, nggak ada mekanik. Itu kondisi kan saya masih kerja, jadi saya nggak bisa kayak ngurusi tiap hari gitu. Terus setelah itu saya buka di daerah Salatiga, kurang lebih di Salatiga itu ya 1 tahun aja itu. Terus di sana kan kurang prospek juga, kontrakan nggak tak perpanjang. Terus dapat di sini tuh dari bulan September 2024 sampai sekarang. Kenapa lebih memilih mendirikan usaha bengkel? Karena kalau usaha bengkel itu Mas, tidak ada matinya, mesti tidak ada matinya. Terus yang kedua itu motor itu kan semakin banyak, Mas. Jadi peluangnya itu masih besar. Berapa kisaran modal awal untuk mendirikan bengkel motor ini, Pak? Kalau kisaran modal itu tergantung dari tempatnya, Mas. Istilah yang kita buat buka usaha itu nyewa atau enggak. Kalau misal kita nyewa pasti kita keluar biaya untuk biaya sewa. Tapi kalau kita punya sendiri otomatis kan nggak ada biaya sewa, jadi lebih murah. Kalau saya di sini nyewa, Mas, kurang lebih itu untuk biaya sewa sama alat kunci, kompresor, dan spare part, terus ada lain sebagainya itu 150-an. 150 juta. Kurang lebih 150 juta. Semisal alat dan bahan itu oli, sebulan itu langsung ganti apa gimana, Pak? Kalau kayak oli itu malah tiap hari muter terus, Mas. Muter terus, yang mesti kalau kayak oli muter terus. Kalau kayak ban ya paling sebulan rata-rata keluarnya 30 sampai 40-an, 40 biji. Pelayanan apa saja yang tersedia di bengkel ini, Pak? Kalau pelayanan kita melayani servis ringan, Mas. Servis ringan, terus bur up, body repaint juga. Kalau bur up itu, Pak, ada batasannya atau tidak, Pak? Kalau bur up kita bisa sesuai request, Mas. Sesuai requestan? Request bisa. Tapi misal dia pengen minta bur up gitu tok, ya standar kita. Standar bur up-nya? Iya gitu. Tapi kalau ada request juga bisa. Berapa kisaran harga untuk jasa servis di sini dan jasa bur up? Kalau jasa servis itu kita buat contoh metik saja ya, Mas. Iya. Itu kan ada servis CVT dan TB. Itu kita di tarifnya 75.000, Mas. Itu sudah dapat servis cuci juga, itu termasuk itu. Tapi kalau kayak biaya bur up tergantung, Mas. Tergantung jenis motor, tingkat kasarannya, permintaannya itu requestnya. Biasanya kisaran berapa, Pak, kalau di sini rata-rata bur up-nya? Kalau bur up itu dari angka 800 ribuan, Mas, paling murah, sampai ada yang 4,5. Tergantung sama yang kita ganti juga partnya, permintaannya konsumen kan gitu. Berapa jumlah pelanggan yang datang setiap hari? Kalau setiap hari itu rata-rata 30-an orang, Mas, rata-rata. Kadang lebih, cuma tak buat rata-rata saja sih. Yang biasanya kalau paling ramai itu hari apa, Pak? Kalau ramai itu rata-rata ya di hari Sabtu, Minggu. Tapi nggak mesti, Mas, soalnya kan kita buka sampai malam. Kadang hari Senin sampai Jumat itu siangnya biasa saja, tapi malamnya kadang ramai full gitu, nggak mesti. Kalau dari jadwal bengkel ini, bengkelnya itu aslinya itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Kalau jam buka kita dari jam 8 pagi. Kalau jam tutupnya sampai kadang nggak mesti, Mas, tapi minimal jam 12 malam. Sudah tutup. Tapi kadang sampai pagi kita masih melayani, tergantung garapan gitu. Bagaimana perkembangan bengkel ini dari awal hingga saat ini, Pak? Kalau menurut saya perkembangannya lumayan bagus, Mas. Karena pertama kali saya buka itu kan paling 1-2 pelanggan itu baru masuk. Tapi bulan berikutnya sudah mulai tambah. Ya kalau di grafik kan naik, Mas. Jadi ya lumayan bagus perkembangannya. Awal mula untuk promosi bengkel ini melakukannya Bapak bagaimana? Kalau awal mula untuk promosi saya jasa servis itu saya buat murah, Mas. Jasa servis CVT udah sama TB itu cuma 40 ribuan.
gitu. Sama yang pasti kita bisa garansi, istilahnya kita garansi untuk servisan atau garapan apa kemarin kalau misal ada komplain bawa ke sini tidak keluar biaya lagi gitu. Apa saja hambatan yang dialami Bapak selama menjalankan usaha bengkel ini? Oh, kalau untuk hambatan itu pertama Mas, kondisi Mas sepi itu kan termasuk hambatan. Ya. Kadang pas musim penghujan itu kan depan itu basah, itu kan termasuk Banjir, Pak. banjir ya, itu tempias lah biasanya Ya. tempias. Terus kadang komplainan pelanggan yang kemarin kita kurang teliti atau gimana, Ya. kadang requestnya beda. Itu kan jadi kayak kemarin misal yang di servis itu CVT tapi komplainnya di TB itu kan udah beda lagi. Oh, iya, beda. Ya. Jadi caranya yuk kita tetap terima saja kan gitu, biar menjaga konsumen juga. Bagaimana Bapak mengatasi hambatan yang ada di pekerjaan bengkel? Kalau untuk mengatasi hambatan yang pasti kita perbaiki kualitas Mas, dan kita optimalkan pengerjaan, kayak ketelitian itu nomor satu kan gitu. Sama ya gitu tadi, kita terima komplainnya itu tadi, jangan sampai kita tolak gara-gara kemarin sudah bawa ke sini terus bawa ke sini lagi bayar, atau nendak kita tolak karena kita tidak bisa atau gimana, jangan. Apakah Bapak ingin mendirikan cabang baru atau bagaimana Pak? Kalau kemungkinan saya mungkin fokus di sini dulu Mas, karena kalau buka cabang itu kan ya modalnya besar juga dan tidak mudah untuk ngurepe lah. Kalau untuk buka saja mudah Mas, tapi untuk cara neben gimana caranya berjalan, biar perputarannya juga lancar, itu yang susah di situ. Jadi sementara ini belum ada rencana untuk Belum ada, paling tetap di sini dulu kita perbaiki kualitas dan pelayanan. Bagaimana tips and trick agar usaha bengkel Bapak ini bisa sukses dan terus berkembang? Kalau untuk tipnya Mas, yang penting kita ambil jasa jangan mahal-mahal. Kita beri jasa yang murah tapi kita juga nggak rugi dan tidak memberatkan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua pelayanan Mas. Tetap kita utamakan pelayanan itu, kayak ke konsumen kita ramah, terus kita ada kritik begini kita terima gitu. Yang penting itu Mas, jasa sama pelayanan Mas. Fasilitas apa saja yang ada di bengkel ini Pak? Kalau fasilitas kita ada untuk tempat tunggu, tempat duduk seadanya ada. Terus kayak biasanya kita kasih gratis minum Mas, ada kopi, ada teh. Kebetulan ini mesinnya dispenser rusak, jadi ini kosong. Terus sama ada gratis cuci juga Mas untuk kendaraan konsumen yang setelah kita servis, itu udah free dari kita. Terus ada juga toilet, jika naik nunggu lama pengen pipis atau lain sebagainya ada. Kan ini kan bukanya dari jam 8 sampai jam 12 maksimal ya Pak? Itu ada shift-shiftan atau enggak Pak? Kalau untuk pekerja kita 2 shift Mas. Jadi ada yang masuk pagi itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nah yang masuk jam 4 sore itu sampai jam 12 malam sampai selesai. Kalau jam 12 malam itu kan minimal tutupnya. Iya Pak. Kadang rata-rata jam 1, jam 2 baru tutup gitu. Terima kasih Pak atas wawancaranya dan waktunya. Oh iya siap. Mohon maaf kalau ada kata. Siap. Selamat malam Pak. Oke malam Mas. Siap.